Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVmu. Di tengah pandemi COVID-19, umat Islam di seluruh dunia sedang melakukan ibadah puasa. Meski puasa, umat Islam dianjurkan tetap menjaga kesehatan, salah satunya meningkatkan imunitas tubuh. Lantas, bagaimana cara tetap agar badan fit dan sehat selama puasa? Berikut kami hadirkan wawancara lengkap dengan Dr. Vivi Maghfirah, salah satu dokter Muhammadiyah dengan rekan kami, Kohar Arizki, berikut ini. Sebetulnya ada tips ya, selama berpuasa, untuk mengatur imunitas kita supaya tetap baik. Apakah mengkonsumsi suplemen ataukah dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, betul. Jadi yang pertama adalah kita memenuhi asupan nutrisi. Nutrisi yang seperti apa? Nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, cara menjaga daya tahan tubuh saat berpuasa, apalagi di era COVID-19 ini, yang pertama adalah dengan memenuhi asupan nutrisi penting bagi tubuh. Daya tahan tubuh rentan menjadi lemah saat berpuasa karena kita hanya makan 2 kali, yaitu saat sahur dan berbuka. Kemudian memenuhi asupan nutrisi seperti karbohidrat, vitamin C, zinc, itu sangat penting untuk imun tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah meminum atau mengkonsumsi air putih dengan cukup. Mengkonsumsi air putih yang cukup juga menjadi salah satu cara mencegah atau menjaga daya tahan tubuh saat berpuasa. Dan kita diwajibkan untuk menahan haus kan selama berpuasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, dengan begitu minum air putih yang cukup dan akan membuat tubuh tetap terhidrasi seharian. Itu sangat penting. Kemudian yang ketiga, tidur yang cukup. Makanya kan sampai ada istilah tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Bagaimana dengan ibadah lainnya? Berlipat ganda lagi ganjarannya. Nah, tidur yang cukup ini merupakan cara menjaga daya tahan tubuh saat berpuasa. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Kurangi tidur, kurang tidur dapat meningkatkan hormon stres. Meningkatnya hormon stres ini dapat memicu reaksi peradangan dalam tubuh dan menekan fungsi kekebalan tubuh dalam melawan infeksi, sehingga tubuh akan lebih mudah terserang penyakit. Nah, durasi tidur yang dianjurkan untuk orang dewasa tidak kurang dari 7 jam. Nah, jika kita sempat tidur siang, sebaiknya batasi waktu tidur siang hingga 30 menit dan hindari melakukannya di penghujung hari. Hal ini dapat mengganggu waktu tidur kita di malam harinya gitu. Jadi jangan terlalu lama tidur siangnya. Kemudian olahraga teratur. Olahraga teratur itu yaitu setiap harinya, tentang puasa terus nggak olahraga, enggak ya. Jadi tetap beraktivitas, jalan kaki boleh selama berapa menit. Nah, dianjurkan selama 30 menit sehari minimal. Boleh lebih, tapi jangan berlebih-lebihan ya, karena kan sedang berpuasa, nanti kehausan malah jadi mudarat ya. Jadi cukuplah 30 menit aja sehari. Kemudian dilakukan selama 5 hari selama seminggu. Jadi dalam seminggu itu kita kerjakan 5 hari berolahraga. Itu bisa membantu mengatasi imun atau menjaga imun sistem tubuh kita. Kemudian mengelola stres. Nah, stres kita kelola ya dengan cara seperti apa? Ya, stres itu kan ada hormon stres namanya ya kortisol, dan kortisol itu akan keluar saat kita kurang istirahat atau kurang tidur. Nah, kemudian kita kelola stres ini dengan cara senantiasa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu juga bisa membantu mengelola stres pada tubuh kita. Kita kalau stres, maka metabolisme tubuh kita akan berubah dan itu akan menjadi kacau, bisa kemana-mana, bisa hipertensi, bisa diabetes, bahkan bisa menjadi stroke. Makanan apa yang perlu dihindari saat berpuasa? Baik, makanan yang harus dihindari saat berpuasa yaitu yang pertama, makanan yang banyak mengandung gula. Makanan yang banyak mengandung gula itu seperti aneka jenis kue. Gula memang menyumbang asupan energi yang dibutuhkan oleh tubuh, namun sebenarnya hanya 500 kalori dari sekian banyak gula yang mampu diserap oleh tubuh.
Nah, mengkonsumsi gula yang berlebihan sama jahatnya dengan terlalu banyak makan makanan dengan kandungan lemak jenuh, garam, dan kalori yang tinggi. Jadi jangan terjebak dengan jargon berbukalah dengan yang manis-manis. Jadi karena jargon itulah kita terjebak. Jadi harus mengkonsumsi semua yang manis dalam hidangan berbuka puasa kita. Padahal hanya 500 kalori saja yang diserap oleh tubuh. Kemudian yang kedua adalah makanan yang digoreng. Nah, makanan yang digoreng memang cepat dan praktis untuk disajikan, apalagi sangat mudah didapatkan. Di pinggir jalan juga banyak yang dijual, sehingga sangat murah dan praktis dalam mendapatkannya. Kemudian juga rasa nikmat yang terkandung di dalamnya juga tanpa sadar membuat kita berulang-ulang kali mengkonsumsinya. Jadi nggak cukup satu, minimal tiga atau 4 kita mengkonsumsi itu. Padahal jenis makanan yang digoreng tidak baik untuk tubuh. Meskipun gurih, gorengan menyimpan banyak lemak karena proses penggorengan yang cukup lama. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Food Science mengungkapkan bahwa semakin lama makanan digoreng, maka akan semakin banyak minyak yang terserap. Karena ketika makanan terkena suhu panas dari minyak, maka air yang terkandung dalam makanan tersebut akan menguap dan pori-porinya membesar, memberikan ruang semakin banyak untuk minyak masuk ke dalam makanan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah kafein. Bagi penggemar kopi nih, mulai saat ini kurangi konsumsi kafein. Mungkin kebiasaan ini terasa sangat sulit, terutama bagi kamu yang terbiasa minum kopi setiap paginya. Kafein membuat asam lambung semakin naik apabila saat berpuasa. Asam lambung yang naik bisa mengakibatkan penyakit MAH semakin akut. Nah, nggak mau kan jika puasanya batal karena penyakit MAH. Terlebih lagi, kopi tidak bisa menanggulangi dehidrasi yang kita alami seharian saat berpuasa. Kemudian yang keempat adalah makanan olahan. Menu makanan olahan biasanya kita pilih karena praktis dan siap saji, terutama saat Ramadan. Makanan olahan menjadi pilihan saat sahur karena cepat dalam penyajiannya, seperti sosis ya. Tidak bisa dipungkiri jika makanan olahan kaya akan MSG atau MSG itu kan penyedap buatan ya, serta bahan pengawet. Nah, sebagai alternatif, cobalah berbelanja bahan makanan yang mentah kemudian disimpan dalam lemari pendingin atau freezer. Hal ini lebih baik daripada memiliki makanan olahan.